Saudaraku, beginilah suasana di lapangan Musdalifah. Di sini cuaca sudah mencapai 45 derajat Celcius, di mana di lapangan ini tidak terdapat pohon-pohon pelindung maupun tidak terdapat bangunan-bangunan pelindung yang bisa tempat jemaah berlindung menunggu bus yang akan membawa ke Mina. Di sini terdapat beberapa orang yang sudah pingsan. Saudaraku, tepat pada tanggal 8 Zulhijjah, sehari sebelum wukuf di Arafah, kami calon jemaah haji yang dari Sumatera Barat bersiap-siap untuk menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Indonesia. Mabrur. Sore ini kami berangkat dari hotel menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah sebagai salah satu rukun yang harus dilalui seorang untuk melaksanakan ibadah haji. Innal hamda wan ni'mata labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata. Akhirnya malam hari kami sampai di tenda-tenda Arafah sambil menunggu penempatan di mana tenda kami. Di sini terjadi permasalahan yang adalah terjadinya overlapping atau perlapping peruntukan tenda, sehingga kami yang awalnya mendapatkan tenda yang sudah dipastikan, namun setelah itu kami diklaim oleh kelompok lain bahwa tenda itu adalah tenda yang diperuntukkan bagi kelompoknya, sehingga kami mengungsi ke musala. Masalah ini tidak hanya kami yang mengalami, namun semua tenda sudah over capacity. Begitu juga dengan WC-nya yang sangat sedikit dan memang tentu perlu berantri ria kami, apalagi kalau saat-saat jam tertentu. Beginilah model atau bentuk dari WC di Arafah. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa tenda yang disediakan Mas Sari sangat tidak cukup. Kau nampung gong di belakang kau siapa? Pemerintah Arab Saudi lepas seluas-luasnya untuk kedatangan jemaah haji, namun Arab Saudi tidak bersiap diri untuk menangani masalah yang akan terjadi, terutama di masalah tenda, WC, dan transportasi. Di samping itu kami melihat bahwa posisi kita Indonesia di dalam bargaining dengan pemerintah Arab Saudi kayaknya kita agak sulit menembus keseimbangan. Walaupun dengan segala keterbatasan yang kami dapati, namun semangat kami untuk berwukuf tidak luntur. Ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah wukuf yang dirahmati Allah. Sungguh banyak air di laut dan tidak sedikit pula kayu-kayu yang berada di hutan atau di rimba belantara sana. Lalu kalaulah sekiranya air di laut tadi itu jadikan sebagai tinta, kemudian kayu-kayu yang berada di hutan kita jadikan sebagai pena untuk menulis dan melukiskan segala nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kering air di laut tadi, tandas kayu yang berada di hutan tadi,
belumlah akan mampu bagi kita untuk menulis dan melukiskan segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka daripada itu sudah sepatutnya lah, sudah sepantasnya lah pada saat ini kita yang mengaku sebagai umatnya, kita yang mengaku sebagai hambanya, untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Allah pun tidak akan pernah menyia-nyiakan nasib hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Setelah wukuf di Arafah, acara kami lanjutkan untuk menuju Musdalifah di dalam rangka mabit dan mengambil batu buat keperluan melepar jamrah di Mina. Dan sekarang kami sudah sampai mabit di Musdalifah. Dan beginilah kondisi malam hari di Musdalifah. Ada yang tidur-tiduran, ada yang sholat sunat, dan ada yang berzikir, dan ada yang sedang mencari batu kerikil. Namun di Musdalifah ini terdapat masalah baru, yaitu masalah yang menyangkut dengan transportasi yang akan membawa kami dari Musdalifah ke Mina. Dengan terkonsentrasinya jutaan jemaah di Musdalifah ini, maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah transportasi yang mobile, dan harus banyak yang bisa secara mobile membawa para jemaah ke Mina. Namun dalam kenyataannya sampai dengan jam 12 siang, transportasi yang akan membawa jemaah haji, terutama jemaah haji Indonesia, sangat terbatas, sehingga di sini para jemaah mulai mendapat masalah, yaitu kepanasan dan juga kehausan. Kenapa? Karena di sini tidak disuplai makanan maupun air di Musdalifah ini. Sampai jam 2 siang kami sangat banyak bertahan di Musdalifah menunggu kendaraan yang akan membawa kami ke Mina. Namun dalam kenyataannya mobil yang dipakai sangat-sangat terbatas, sehingga terjadilah penumpukan dan meresahkan bagi para jemaah yang akan berangkat ke Mina. Seharusnya setelah subuh para jemaah harus dibawa ke Mina. Namun dalam kenyataannya karena keterbatasan dari transportasi yang digunakan, maka sampai jam 2 siang sangat banyak orang menunggu untuk dibawa sambil berpanas-panas di bawah terik matahari yang katanya ketika itu sudah mencapai di angka 42 sampai 45 derajat Celcius. Dan Anda dapat bayangkan, terutama bagi para lansia, bagaimana kondisi yang dia alami. Saudaraku, ini adalah suatu ujian yang sangat berat bagi kami, terutama bagi lansia. Karena apa? Karena situasi yang seperti ini sudah sangat tidak baik bagi para lansia. Saudaraku, beginilah kondisi kami setelah melaksanakan sholat subuh dan menunggu kedatangan mobil yang akan membawa ke Mina. Saudaraku, beginilah gambaran dari Musdalifah pada siang hari. Anda coba bayangkan jam 9 pagi, panasnya rasanya sudah bukan main, ya. Dan konon katanya sampai jam 12 siang itu suhu sudah mencapai 45 derajat. Dan beginilah
suasana pada tepat jam 12 siang, di mana kami berusaha untuk melindungi diri dengan papan-papan, karton-karton, bahkan payung-payung agar tidak tersengat matahari. Namun karena situasi orang banyak, matahari juga cukup panas, kayaknya itu tidak bisa mengatasi masalah bagi kami. Akhirnya sekitar jam 1.30 siang sampai jam 2 siang datanglah bantuan. Kita tidak tahu dari mana ada bantuan, apakah itu bantuan dari pemerintah Arab Saudi atau dari pihak swasta. Namun polisi menstop bus yang lewat untuk agar mau menaikkan penumpang yang khususnya kita orang Indonesia untuk dibawa ke Mina. Dan akhirnya itulah yang menolong sehingga kami bisa sampai di Mina. Dari peristiwa ini ada 7 orang yang pingsan dan para lansia umumnya dalam kondisi lemas. Setelah ada bantuan, maka kami akhirnya sampai di Mina. Namun di Mina juga terjadi permasalahan, yaitu terdapat tenda-tenda yang over capacity. Jadi di sini juga permasalahan sama dengan permasalahan yang terjadi di daerah Padang Arafah. Bahkan sini dempet-dempet. Untuk duduk saja kadang-kadang susah, apalagi untuk tidur. Anda coba bayangkan dengan tempat tidur atau kasur yang setengah dari ukuran kasur biasa, itu kadang-kadang harus diisi dengan 2 orang. Beginilah Anda lihat kondisinya. Di Mina ini kita dituntut punya tenaga dan fisik yang kuat. Karena apa? Karena disinilah terjadi suatu kegiatan yang menguras tenaga, yaitu melempar jamarah 3 hari berturut-turut, di mana dari tenda kita ke jamarah adalah 6 km. Dengan kondisi tenda seperti ini berakibat sangat berpengaruh kepada kondisi fisik para jamaah. Oleh karena itu para jamaah banyak yang merasa tidak sehat karena kurang bisa beristirahat. Saudaraku, video ini menggambarkan penuh sesak sumpah tenda yang kita tempati di Mina. Bahkan ada di antaranya yang di luar menggelar karpet untuk bisa duduk dan beristirahat, karena dalam sudah sangat penuh. Begitu juga dengan WC-nya. WC-nya di sini juga tidak banyak dan selalu antri setiap saat, apalagi pada saat-saat tertentu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Di sini terjadi penumpukan antri yang cukup panjang. Oke, saudaraku, dari laporan pandangan mata kami di Armuza, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1444 Hijriah atau 2023 tidaklah sebaik pelaksanaan haji pada tahun 2022. Terutama yang perlu dievaluasi adalah mulai dari transportasi di Armuza, yang kedua adalah tenda, yang ketiga adalah konsumsi yang sering terlambat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah para petugas harus ngetime.